Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmeli Wahyuni dengan NIM 1930 1050 37. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Tadis Matematika 5B. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan latar belakang saya dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Matematika dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui Kerangka Kerja Polya yang diampu oleh Bapak Romadoni Asmi, MED. Baiklah, langsung saja masuk ke presentasinya. Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui kerangka kerja polya. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai proses mengembangkan kemampuan diri sendiri atau sistem perubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik melalui usaha pengajaran serta kursus. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk peranannya di masa yang akan datang. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan bangsa itu sendiri, serta sumber daya manusia atau SDM yang handal dan mampu berkompetensi. Selain itu, pendidikan merupakan wadah kegiatan yang dipandang sebagai pencetak sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Nah, salah satu contoh pendidikan formal yaitu sekolah, yang secara sistematis memiliki berbagai macam pembelajaran atau kegiatan. Melalui pembelajaran dan kegiatan tersebut, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar, serta pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dapat diarahkan dan didorong ke arah pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Nah, salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah yaitu matematika. Dalam pendidikan nasional, matematika ini merupakan mata pelajaran yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Nah, matematika itu sendiri menurut bahasa Latin yaitu berasal dari kata matanain atau matema yang berarti belajar atau yang dipelajari. Sedangkan menurut bahasa Belanda, matematika berasal dari kata wiskunde atau ilmu pasti. Nah, matematika ini merupakan ilmu universal yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu dalam meningkatkan kemajuan daya pikir manusia. Selain itu, matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dalam matematika, pemecahan masalah merupakan aktivitas yang penting dan harus dimiliki setiap peserta didik. Karena dalam pemecahan masalah matematika memerlukan pengetahuan materi matematika, pengetahuan tentang strategi pemecahan masalah, pemantauan diri yang efektif, dan suatu sikap produktif untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah dapat berupa ide baru, menemukan teknik atau produk baru. Di dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah ini mempunyai arti khusus. Istilah tersebut mempunyai interpretasi yang berbeda, misalnya menyelesaikan soal cerita yang tidak rutin dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan mengajukan 4 langkah fase penyelesaian masalah melalui polya, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, dan melakukan pengecekan kembali semua langkah yang telah dikerjakan. Nah, dalam pembelajaran di abad 21 ini, ada beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Salah satunya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang jawabannya belum tampak jelas. Nah, dikutip dalam Sumartini yaitu menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses yang mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, pemecahan masalah ini sebagai proses merupakan suatu kegiatan yang lebih mengutamakan pentingnya prosedur, langkah-langkah, strategi yang ditempuh oleh siswa dalam menyelesaikan masalah dan akhirnya dapat menemukan jawaban soal, bukan hanya pada jawaban itu sendiri. Nah, pentingnya kemampuan pemecahan masalah oleh siswa dalam matematika dapat diketahui melalui penelitian yang telah dilaksanakan oleh Hadi, di mana kemampuan pemecahan masalah ini merupakan tujuan umum pengajaran
pembelajaran matematika. Penyelesaian masalah ini yang meliputi metode, prosedur, dan strategi ini merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika, serta penyelesaian masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah matematis adalah langkah pemecahan masalah dengan polya. Pemecahan masalah dengan polya ini memiliki 4 langkah, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan mengecek penyelesaian masalah. Nah, dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Purnomo tahun 2020 menunjukkan bahwa metode pemecahan masalah polya dapat memfasilitasi siswa agar terampil dalam penyelesaian masalah, meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita, dan dengan pemecahan masalah metode polya, siswa lebih mudah dalam memahami konsep permasalahan yang dihadapi serta dapat dengan mudah menyelesaikan masalah matematika. Nah, dalam hal ini penulis memilih pemecahan masalah melalui kerangka kerja polya karena model polya menyediakan kerangka yang tersusun rapi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anam menunjukkan bahwa pemecahan masalah melalui kerangka kerja polya ini efektif karena model polya mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Masalah tersebut terlebih dahulu disusun menjadi masalah-masalah yang sederhana, lalu dianalisis atau mencari semua kemungkinan langkah-langkah yang ditempuh, kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis atau memeriksa kebenaran setiap langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkah menurut polya ini pada dasarnya adalah belajar metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, dan secara teliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan dalam pemecahan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Nah, berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilaksanakan oleh Hadi serta hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika, didapati masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa karena siswa cenderung menghafal rumus, bukan memahami konsep. Nah, dalam menghadapi soal, siswa langsung berpikir untuk menggunakan algoritma atau rumus. Dengan kata lain, hasil atau jawaban lebih dipentingkan, sedangkan proses diabaikan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, hal yang lain yang menyebabkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu guru masih kurang tepat dalam menerapkan metode pembelajaran. Selain itu, guru di sekolah masih menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada guru. Banyak sekali guru matematika dalam pembelajaran melalui pendekatan yang abstrak dengan metode ceramah dan pemberian tugas yang sangatlah dominan dari setiap kegiatan pembelajaran. Sehingga tidak mengherankan bila hasil pembelajaran matematika peserta didik menjadi kurang maksimal serta menjadi penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa jika melalui kerangka kerja polya, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui kerangka kerja polya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.